Sorry to make you work so hard, Ge. Please give it to Marcel. Ansietas itu berbeda dengan kecemasan yang normal. Gak lebay. Let's hang out, watch a movie or something. Semoga saya dijauhkan dari kesulitan. Semoga saya diberi kemudahan. Semoga saya diberi energi cinta kasih yang besar. Dan semoga saya diberi energi untuk mencintai diri sendiri dengan lebih dalam. Hadirkan diri GG di depan. GG yang tersenyum, GG yang berbahagia, dan memeluk GG dengan erat. GG tersenyum dan rasakan energi cinta kasih. Tersenyum, G. Semoga harimu berjalan dengan lebih ringan dan menyenangkan. Kemudian setelah ini silakan membuka mata. Kemudian tangan letakkan di depan dada, dagu dekat ke arah dada. Namaste GG, terima kasih. Terima kasih. Semoga kamu merasa enakan ya. Ge, what's wrong with you? I'm in a really bad mood now. Marcel scolded me because there's so many errors on my report. Well, he wasn't really angry about that, but he just wants to make it more clear and being firm. But yeah, I know it's all my fault. But still, Do you want me to help you fix it? no need. Ki. I can handle it by myself. Ge. What is it? Don't play around with me. Hey, I want to say something, but I hope you don't get offended or get mad at me. What's wrong? I've been wanting to ask you this for a while. How are you feeling these days? What do you mean? Well, you've been daydreaming lots and get mad easily too. You even find it hard to concentrate on certain things. Is it that obvious? As clear as day, Ge. You look like you have a lot on your mind, but I didn't dare to ask you. I'm afraid you got mad. I feel sorry. I mean, yeah, you're right. I probably should go to see Dr. Argo again. Why don't you consult regularly? There's no time, G. It's really hectic here. And I'm also writing my thesis. I'm freelancing now. But in my opinion, you should spare some time. It won't take more than 2 hours, Ge. And I just feel bad for you. You don't think I've gone mad, right? No, of course not.
Jadi gitu dok. Jadi seperti itu yang kamu rasakan sekarang ya, Ge ya. Saya perhatikan juga memang sepertinya Gigi agak kurang tenang ya, agak gelisah dan agak khawatir ya, Ge ya. Oh, kelihatannya dok. Ada hal-hal tertentu yang masih jadi pemikiran Gigi nih akhir-akhir ini. Iya, sebenarnya masalah yang kemarin belum selesai sih dok. Yang kamu ceritain waktu itu ya. Iya, dan makin kesini makin sering ada perasaan cemas. Oke. Misalnya skripsi misalnya. Sekarang lebih ke perasaan cemas bakal lulus tepat waktu atau enggak gitu. Khawatir terhadap masa depan ya. Oke. Juga lagi yang kemarin juga sempat saya ceritain mama saya. Oh iya, yang mengenai mama. Udah seperti apa itu, Ge? Bawaannya tuh kesel banget sama mama karena yang bikin saya kesal gitu ya. Dia nggak mau ngusut ceritanya ke polisi. Kenapa gitu? Kenapa nggak langsung aja? Kenapa harus nggak enakan? Kan itu haknya mama saya gitu. Iya. Gimana ya? Di sini kan juga kita butuh duit gitu. Mama di sana juga butuh duit. Itu juga bukan jumlah yang kecil gitu. Benar itu cukup besar ya yang jumlah yang kamu ceritain kemarin ya, Ge. Jadi kamu berbeda pendapat tuh dengan apa yang dilakukan oleh mama ya. Dan ini yang bikin kamu jadi makin cemas juga ya, Ge ya. Oke, ya. Sepertinya memang kecemasannya agak sedikit berlebihan ya, Ge ya. Kamu ngerasakan ada keluhan-keluhan lain yang cukup mengganggu, Ge? Mungkin sama masih ada rasa hilang fokus. Itu juga masih sama terkadang masih belum terkontrol juga sensitivitasnya misalnya kena senggol dikit gitu. Betul. Itu Jadi gampang marah ya. lebih gampang sensitif aja bawa perasaan aja. Oke, ya. Kalau sensasi di fisik gitu ada juga Gigi rasakan waktu lagi cemas tuh kayak jantung kok berdebar, agak nyesek gitu, asam lambung naik. Kalau jantung berdebar, bukan jantung berdebar mungkin dok. Kemarin itu sempat juga malam-malam lebih ke sesak yang kayak tertekan di daerah dada. Tapi mungkin sempat berpikir itu apa karena GERD lagi. Jadi dulu juga saya sempat kena GERD juga. Oh, gitu. pernah ada GERD juga sebelumnya ya, Ge ya. Oke, dan itu berapa lama waktu malam itu berlangsungnya itu, Ge, kejadian tersebut? Pokoknya satu malam itu sih, dok. Itu sampai mengganggu kamu jadi panik, cemas, agak berlebihan gitu? Iya. Oke. Benar-benar. Iya ya. Jadi ini sepertinya memang agak berbeda dengan yang terakhir ya, Ge ya. Kalau sekarang ini saya ngelihat ada kecemasan, kegelisahan dan kekhawatiran ya yang agak berlebihan ya, Ge ya. Terutama tadi kamu memikirkan yang ke depan yang bakal terjadi gitu. Sampai sejauh apa itu rasa khawatirnya tentang masa depan itu, Ge? Sejauh apa ya, dok? Mikirnya udah ngawur sih, dok. Oke. Ngawur, benar-benar lebih ke misalnya ya, dok. Lulus nggak lulus, gimana ya gitu, lebih ke kalau misalnya aku nggak lulus, aku gimana? Kalau misalnya aku nggak lulus, mama aku gimana? Apakah aku jadi anak yang durhaka? Apakah aku jadi anak yang bikin orang tua malu? Dengan kondisi mama juga masih kayak gitu. Dengan kondisi satu sisi aku kesal sama mama karena ya masalah itu susah diceritain, dok. Gimana kesalnya sama mama saya masih belum bisa mau mengusut itu gitu. Mama saya orangnya nggak enakan. Iya, jadi memang kamu berbeda pendapat dengan mama dalam penyelesaian masalah itu ya, Ge. Dan tadi kamu khawatir benar tentang masa depan kamu ya, Ge ya. Oke, dan tadi ada beberapa sensasi di fisik yang juga kamu ceritakan ya. Gimana dengan pola tidurnya, Ge? Apakah terganggu akhir-akhir ini? Pola tidur lebih ke setiap mau tidur pikirannya itu lagi. Saya mau tidur itu lagi, gitu sih. Jadi kayak ada pikiran yang berlebihan ya, sama perasaan yang nggak enak ya, Ge ya. Sama yang paling berasa adalah sensitif sih.
lebih sensitif yang tadi kamu cerita ya. Karena mungkin kan karena mendapat feedback dari luar, Iya, misalnya iya. teman saya bilang, kamu beda deh. Kamu kenapa sih tiba-tiba marah ini aja begitu gitu. Orang sekitar ngelihat ada perubahan gitu ya, Ge, lebih sensitif tadi ya. Itu yang juga bikin kamu jadi kepikiran ya. Iya, itu Cemas. kenapa dok? Ya, jadi ini suatu gangguan memang yang dari apa GG ceritain ya. Ada pikiran, perasaan yang berat, disertai tadi ada sensasi di fisik yang tidak nyaman ya, G. Ini yang kita sebut gangguan ansietas atau gangguan cemas, G. Gitu. Dan ini merupakan suatu gangguan yang umum kok, G. Jadi ansietas itu berbeda dengan kecemasan yang normal gitu ya. Kan cemas itu sebenarnya wajar ya, Ge, ya dalam kehidupan kita cemas, khawatir, itu nggak apa-apa. Tetapi pada ansietas itu kecemasannya berlebihan. Seperti kamu nih, saya perhatikan dari tadi kelihatan gelisah, nggak bisa duduk tenang gitu ya. Dan itu yang menyebabkan kita jadi nggak nyaman ya melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan ada pikiran-pikiran tadi yang berlebihan ya, Ge ya. Nah, terus juga kamu cerita tadi ada rasa nyesek gitu kan, yang muncul tiba-tiba, ada kepanikan. Nah, itulah yang kita sebut namanya ansietas. Nanti ada beberapa hal yang bisa GG lakukan untuk bisa pulih dari gangguan ini. Tuh. Nah, ada beberapa cara strategi untuk mengatasinya ya, G. Nah, kalau kita lagi cemas, panik itu kan jadi nggak menentu ya pikiran dan perasaan kita. Nafas jadi tersengal-sengal, nggak enak. Nah, satu langkah yang bisa GG lakukan itu adalah mengatur pernafasan, G. Ada satu teknik namanya teknik pernafasan dalam atau yang kita sebut teknik nafas 478. 478. Kita latih ya sama-sama ya. Boleh dok. Nah, jadi waktu kamu lagi cemas, khawatir begitu ya, Ge, kamu bisa mengatur dengan pernafasan kamu dengan sadar gitu ya. 478 tuh maksudnya tarik nafas 4 hitungan sambil diikutin ya, Ge. Tahan 7 hitungan, kemudian buang dari mulut, hembuskan 8 hitungan. Nah, itu dia ya. Kita coba sekali lagi ya, Ge ya. Maksudnya secara sadar itu gimana ya? Jadi kalau kita misalnya cemas, khawatir yang berlebihan, nafas kita kan nggak beraturan ya, Ge. Itu akan membuat oksigen yang masuk ke paru-paru dan yang ke otak itu jadi berkurang. Dan itu akan memicu sebuah hormon yang namanya kortisol. Itu hormon stres, Ge, yang bikin sensasi tubuh jadi nggak nyaman, pikiran dan perasaan jadi nggak enak. Nah, dengan mengatur pernafasan secara sadar, kita akan membuat oksigen yang masuk ke paru-paru dan ke otak kita itu menjadi cukup. Dan itu yang akan bikin kita lebih rileks, lebih tenang. Nah, salah satu tekniknya yang kita sebut teknik nafas 478. Jadi tarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, kemudian hembuskan dari mulut pelan-pelan 8 hitungan. Sampai habis, G. Benar, seperti itu. Nah, GG bisa lakukan ini 5-10 kali. Setiap kali GG ngerasa cemas yang berlebihan, khawatir, dan gelisah. Nah, setelah kamu melakukan itu, kamu akan ngerasain, G. Badan kamu terasa lebih rileks, lebih nyaman, pikiran juga bisa menjadi lebih tenang. Berapa tadi dok? Pengen saya catat deh. Oh, boleh Berapa ya. tadi? 5? Tekniknya nafasnya 478. 478. Nah, jadi tarik nafas 4 hitungan, tahan nafas 7 hitungan, dan hembuskan perlahan dari mulut 8 hitungan. Lakukan itu 5-10 kali, G. 5-10 kali. Setiap kali kamu ngerasa cemas atau khawatir yang berlebihan. Gitu ya. Selain itu ada lagi nggak? Ada, G, gitu ya. Jadi banyak ya teknik manajemen stres untuk mengurangi cemas. Nah, teknik kedua yang bisa kamu lakukan itu ada yang kita sebut teknik grounding namanya. Grounding. Yes. Jadi teknik grounding itu bayangkan begini, G. Kamu pada suatu saat naik ke atas pohon, tiba-tiba saat di atas pohon terjadi badai. Ada angin, hujan, ada petir. Nah, itu kan kamu dalam bahaya ya kalau tetap berada di atas pohon. Bisa jatuh, bisa terluka. Maka cara paling aman adalah turun ke bawah, menjejak di tanah. Itulah yang kita sebut grounding. Nah, dalam satu waktu kehidupan kita, G, bisa juga terjadi yang namanya badai emosi. Ada pikiran dan perasaan yang berat. Kita terkenang akan masa lalu yang traumatis, cemas terhadap masa depan,
atau kondisi saat ini kok kita kayaknya panik, gelisah, takut, marah, sensitif. Itulah yang kita sebut badai emosi. Nah, pada saat seperti itu, lakukan juga yang kita sebut teknik grounding. Nah, teknik grounding ini itu adalah membuat kamu fokus pada keadaan here and now, present moment, dengan keadaan yang ada di sekeliling kamu, G. Nah, jadi caranya bagaimana? Kamu menstimulasi 5 panca indera kamu dengan apa yang ada di sekitar kamu saat ada pikiran dan perasaan yang berat. Kita coba latih ya, G ya? Boleh. Oke. Yang pertama adalah secara visual. Coba nih sekarang kalau GG lagi ada pikiran dan perasaan berat gitu ya, coba kamu lihat, tunjuk, fokus dan sebutkan 5 benda yang ada di sekitar kamu saat ini, G. Sekarang dong. Ya, boleh sambil dilatih, G. Apa aja misalnya? Kursi. Oke. Dilihat gitu. Ya. Kursi, pulpen, Benar. meja, Betul. tisu, Betul. lukisan. Yes. Nah, dengan melakukan hal seperti itu, G, kamu akan fokus secara visual pada apa yang ada di sekitar kamu dan akan melepaskan kamu dari pikiran dan perasaan yang berat yang tadi kamu sedang rasakan. Mengalihkan gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu, atau dalam judul besarnya biasanya kita sebut mindfulness. Kita jadi lebih fokus pada keadaan sekitar. Baru yang kedua, G, auditorik atau pendengaran. Coba kita dengerin 3-4 suara nih, apa yang ada di dekat kita saat ini. Nah, GG coba bisa dengerin. Fokus, dengarkan 3-4 suara. Apa aja yang GG dengar saat ini misalnya. Ada kegiatan orang jalan. Ada orang lagi jalan gitu ya. Suara kendaraan. Ya, suara kendaraan lewat tadi ya. Dan suara orang ngobrol di ya, luar. orang ngobrol di luar gitu ya. Benar, G. Itu dia caranya, G. GG jadi fokus secara auditorik ya, pendengaran dengan keadaan yang ada di sekeliling GG. Dan itu akan membuat pikiran dan perasaan GG tadi bisa teralihkan, bisa mereda. Baru yang ketiga, tarik nafas nanti, G. Tarik nafas dalam, hirup kira-kira aroma udara apa nih yang kamu hirup. Ada aroma masakan, parfum yang kamu pakai mungkin gitu ya, aroma bunga, itu bisa GG lakukan. Baru perabaan, kamu ambil satu benda, handphone kamu misalnya, kamu pegang nih, seperti apa teksturnya, permukaannya dengan telapak tangan. Fokus pada apa yang kamu pegang. Baru yang terakhir, pengecapan, G. Ambil permen atau minum teh, makan roti, dan rasain, nikmatin apa yang ada sensasi di mulut, lidah, dan bibir kamu. Nah, itu yang namanya teknik grounding, G. Yes, dengan melakukan teknik grounding ini, kamu akan lebih safe dengan perasaan kecemasan kamu yang tadi terlalu berlebihan. Ya, itu setelah itu, kamu bisa menjalankan aktivitas kamu yang sedang dikerjakan pada saat itu. Kamu coba dulu tadi beberapa teknik manajemen stres itu ya. Nah, kalau misalnya belum membantu, obat anti ansietas itu akan bisa dengan cepat ya, G, untuk memulihkan kondisi kamu. Baik dok, kalau gitu berarti nanti saya melakukan 2 step tadi ya dok ya. Oke. Makasih ya dok ya. Oke, G, semoga bisa cepat pulih ya. Makasih dok, pamit ya dok. Nah, silakan, hati-hati di jalan, G. Makasih dok.
Hello, Ras. Hello, Ras. Ge, where are you? My room. What's up? Let's hang out. Watch a movie or something. Mm, It's on me. Don't worry. I got extra money after I went to Palembang. Come on, I need a company. Don't feel bad. It feels like you only know me for 2 weeks. Besides, it's good to refresh your mind a little. okay. Where are we gonna go? Maybe somewhere in the center. We'll figure it out later. I'll get ready first, okay? Okay. I'll get ready too. Alright then. Bye. I feel uneasy knowing my friend will treat me. But I know Laras wants to help me. I'm so grateful to have her who always accepts me for who I am. My healing journey is still a long way to go. But it's okay. It's okay to not be okay. Every steps, even the small one, it's still a progress.